Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja materi kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa wasdaqal qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabri. Bapak dan Ibu sekalian, baiklah, sebelum kita mulai materi kita hari ini, mari kita baca basmalah untuk keberkahan kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang fi'il madhi, ya, atau kata kerja yang mengekspresikan masa lampau, ya, mulai dari bagaimana kita melacak akar katanya, ya, sampai kemarin tentang konjugasi atau tasrif fi'il yang domirnya itu huma dan juga antuma. Sebelumnya juga kita sudah membahas tentang klasifikasi kata kerja masa lampau ke dalam dua bagian. Yang pertama yang sahih, kemudian kedua yang mu'tal. Yang sahih itu adalah kata kerja di dalam bahasa Arab di mana elemen-elemen pembentuknya itu terdiri dari konsonan, ya Bapak Ibu sekalian, dari bukan dari huruf illat. Sementara yang mu'tal itu adalah kata kerja yang elemen-elemen pembentuknya itu salah satu bagiannya itu terdiri atau diisi oleh huruf illat. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang perubahan kata kerja yang sahih dan juga perubahan kata kerja yang mu'tal, begitu. Nah, tapi kemarin itu baru belajar pada fi'il madhi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana perubahan kata kerja pada fi'il mudhari, begitu. Berikut nanti kita akan praktek juga untuk membaca teksnya, ya, sedikit demi sedikit, begitu. Baik, Bapak Ibu, ini saya share materi kita hari ini. Nah, kita pada hari ini akan belajar tentang present or future tense, atau istilah lainnya adalah fi'il mudhari, begitu ya. Al-fi'lu al-mudhari', begitu. Kata kerja kala kini dan kata kerja future, ya, masa depan. Kala depan, kala apa ini? Ya. Nah, bagaimana? Nah, memang tiap kali kita belajar tentang kata kerja, kalau kita misalnya baca di kamus, begitu, pasti sudah terbentuk, sudah langsung tersedia, ya, kata kerja madhi berikut juga dengan mudhari'nya. Nah, tapi itu di susunan yang paling dasar, yakni yang domirnya adalah huwa. Kalau kita cari di kamus, itu pasti akan ketemu dengan misalnya syariba sudah tersedia dengan kata yashrobu, berikut juga dengan masdarnya, begitu. Nah, jadi saya tekankan sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, kalau misalnya ingin nanti menghafalkan fi'il, maka pertama yang harus diperhatikan itu adalah kita hafal secara lengkap, ya, bagaimana fi'il itu bentuk madinya, bentuk mudhari'nya,
Dan biasanya ada satu lagi yang disebut bentuk masdarnya. Begitu. Nah, biasanya yang agak susah untuk kita identifikasi itu adalah masdar untuk sulasi mujarrad. Begitu. Sementara untuk yang lainnya saya kira untuk sulasi mazid misalnya itu gampang untuk kita pelajari begitu. Nah, di sini ada regular basic verbs. Nah, ya biasanya kata kerja mudhari itu dipakai untuk suatu kebiasaan ataupun suatu pekerjaan yang sedang dilakukan begitu ya. Di sini ada contoh kulla yaum ashrabu finjana qahwatin ba'dal isya. Ba'dal isya. Ba'dal asya. Kalau isya itu kan waktu sholat, kalau asya ya makan malam, dinner. Begitu. Ashrabu finjana qahwatin al-an. Nah, ini jadi kata kerja mudhari, fi'il mudhari itu bisa diekspresikan bisa dipakai untuk mengekspresikan habitual, kebiasaan, bisa juga dipakai untuk mengekspresikan suatu aktivitas yang sedang berlangsung begitu. Nah, di sini ada syariba fi'il madinya. Ini bukan jalisa ya Bapak Ibu, tapi jalasa. Kemudian ada khoroja, bukan khoruja ya, ini salah. Ada khoroja. Nah, sementara fi'il mudhari'nya adalah syariba, itu fi'il mudhari'nya yashrobu. Kalau jalasa itu adalah yajlisu, khoroja, yakhruju. Begitu. Nah, untuk mencari yang ini sebenarnya kita harus lihat di kamus ya Bapak Ibu. Karena itu latihan seperti ini akan kita lewati saja. Ini bukan ghosila. Wah, ini ternyata banyak yang salah dari buku ini. Tapi ghosala ya Bapak Ibu. Ghosala yagsilu, artinya mencuci ya. Ghosala yagsilu. Kemudian ada zahaba yadhabu. Nah, ghosala yagsilu itu juga kita harus hafal masdarnya bagaimana begitu. Jadi kita harus lengkap ketika menghafalkan kosakata dari kamus. Ya. Ghosala yagsilu uslun, zahaba yadhabu, dhihab, kataba. Ini bukan katuba ya Bapak Ibu. Nah, ini agak salah. Kataba yaktubu kitabatun. Ini bukan hamila tapi hamala. Hamala yahmilu. Ini juga bukan tobuha. Hamala yahmilu artinya membawa. Tobuha itu tobakho. Ya, ini salah. Artinya memasak. Tobakho ya tobahu. Kemudian ada fahima yafhamu. Lalu ada lagi taruka. Ini salahnya Bapak Ibu. Ini bukan taruka, tapi taroka. Taroka. Nah, ini bukan taruka, tapi taroka. Terus ada roja'a. Ini bukan roja'a. Karena bule yang nulis mungkin ya, jadi agak banyak yang salah. Roja'a. Roja'a yarji'u. Ruju'. Ya, roja'a yarji'u ruju'. Kalau taroka yatruku tark. Fahima yafhamu fahm. Tobakho yatobakhu tobakh. Ya, masih muda lah kalau seperti itu. Roja'a yarji'u ruju'. Ya, ruju'. Pulang. Rosama yarsumu. Ini bukan rosuma, tapi rosama. Yarsumu. Ini adalah la'iba, bukan la'aba. La'iba yal'abu. Nah, ini ada haroko yahruku, Bapak Ibu.
Dan ada dohika yadhaku. Dohika yadhaku artinya ketawa ya. Kalau ini artinya haroko itu artinya adalah membakar, rosama menggambar ya, menulis juga bisa. Ada la'iba yal'abu, ini bukan la'aba tapi la'iba, wazannya adalah fa'ila yaf'alu. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian untuk perubahannya apa kosakata yang dilatihkan di sini. Nah, kita akan lihat di sini bagaimana perubahan fi'il mudhari'nya. Begitu. Yang pertama adalah ajlis. Ajlis. Ana ajlisu. Nah, kalau kemarin fi'il mudhari penambahan terletak pada akhir kata, begitu ya. Nah, kalau fi'il mudhari itu penambahannya ada yang di awal kata, ya, ada juga yang di akhir kata. Tuh. Ada yang hanya di awal kata, ada juga yang di awal kata dan juga di akhir kata, begitu ya. Contoh misalnya di sini ajlisu. Nah, itu kan dari yajlisu, jadi ajlisu. Penambahnya adalah alif, ana. Kemudian kalau anta itu adalah tajlisu. Sementara anti ini juga masih menggunakan ta, tapi tambahkan ina, tajlisina. Kemudian ada yajlisu itu dan tajlisu, begitu. Tajlisu, ajlisu, tajlisu, tajlisina, yajlisu, tajlisu, begitu. Nah, kita melihat bahwa di sini ya untuk ana, anta, huwa, hiya, nah, itu cuma awalan ya yang berubah. Nah, tapi untuk anti itu awalan dan akhiran, ta dan ina. Berarti kayak tadhabu, tadhabina, tatbakhu, tatbakhina, tasqutu, tasqutina, tasma'u, tasma'ina. Begitu. Kemudian tarji'u, tarji'ina, tal'abu, tal'abina, ya. Tadhaku, tadhakina, kira-kira begitu. Nah, kemudian di sini untuk yang plural, ini kan untuk yang mufrad lah ya, Bapak Ibu. Untuk yang mufrad, yang satu lah ya jumlahnya. Nah, tapi kalau ini untuk yang banyak, najlisu, gitu ya. Orang pertama tunggal itu adalah ana. Orang pertama jamak adalah nahnu. Nah ini nahnu. Najlisu, begitu. Kemudian kalau antum ini ada awalan ta dan akhiran una. Kemudian antunna itu ada a dan na. Ini dengan catatan bahwa huruf yang terakhir ini dimatikan. Kemudian yajlisuna, yajlisuna ya, hum. Yajlisna ini hunna, begitu. Nah, seperti ini kira-kira Bapak Ibu. Saya kira mungkin Bapak Ibu sudah mempelajari ini ya. Begitu. Oke. Ghosala itu tadi penjelasannya adalah aghsilu ya. Nah, berarti kalau ghosala ya berarti di sini adalah aghsilu. Nah, kalau anta taghsilu, anti taghsilina, huwa yaghsilu, hiya taghsilu. Begitu. Nahnu naghsilu, antum taghsiluna, antunna taghsilna, hum yaghsiluna, hunna yaghsilna. Begitu. Hunna yaghsilna. Nah, seperti ini.
Saya kira gampang, ini kita lewati saja ya Bapak Ibu. Nah, ini present tense of regular roots ya Bapak Ibu. Ini ada yabahasu, ya ada bahatha, yabahathu, jalasa, yajlisu, hadatha, yahduthu, hafidho, yahfadhu, dakhala, yadkhulu. Ini adalah kosakata fi'il mudhari. Seperti itu. Nah, ini latihannya ya Bapak Ibu. Kalau nadhara ini berarti domirnya ana diubah menjadi fi'il mudhari, jadinya apa ya? Angturu. Angzuru, betul. Kalau dohika berarti Nadhaku. nadhaku. Kalau sami'a Yasma'u. yasma'u, betul. Kataba Tubuh. Taktibina. ya. Tak Tibina. Tibina. Oh, cewek. tak taktubina. Tubuh. Aktubina. Ya, taktubina ya. Oke. Jama'a Yajma'na. tajma'na, betul. Talaba Yatlubun. Yatlubu. Nah. Hmm. Yatlubuna. betul. Yatubuna. Yatlubuna. Taroka Yatruku. Tatruku. apa? Tatsruku. Tatruku ya. Tatruku. Tatruku, betul. Taroka yatruku. Taroka yatruku. La'iba Tal'abu. tal'abu. Hajaza Yahjuzuna. 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 Hajuza yahjuzu. Yahjizuna. Hajaza. Oh ya. Hajaza. Hajaza Yahjizuna. Antum. tahjuzuna. Nah, itu. Antum tahjuzuna. Juzuna. Kalau fahima Kok fahima? Oh ya. Fa yaf et Tafhamna. 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 Yang ada adalah yafham. Ya. Oh, yafhamna. Kecuali kalau antunna, berarti kalau antunna iya. adalah Astagfirullahaladzim. Yafhamna. ya hunna yafham. Hamna. Antunna tafham. Tafhamna. Ya, kira-kira seperti itu. Oke. Kalau saya membawa, hamala yahmilu. Ahmilu. Ana ahmilu. Ahmilu ya. Betul. Ahmilu. Dia minum? Yasrobu. Yashrobu, betul. Kamu laki-laki mencuci. Agsilu. Yagsilu. Kamu tagsilu, betul. Agsilu ya. Tagsilu ya. Tagsilu. Tagsilu, betul. Kalau kamu perempuan mencuci? Agsilina. Agsilina. Oke, tagsilina. Lina. Kami belajar. Darusa yadrusu. Nadrusu. Na'lamu. Na'lamu, kita mengetahui. Nadrusu. Nadrusu. Iya, nadrusu, betul. Dia jatuh. Jatuh apa? Jatuh Ya. apa ya? Yaqa'u. Tapi ini she. Si. Dia perempuan. Ya kok asal. Berarti? Taqa'ina. 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 Anti taqa'ina. Kalau she, hiya, Yaqa'u. taqa'u. Taqa'u.
Hiya ta Tako. Taka'u. ya taqa'u. Yako. Mereka mencari, bahasa ya bahasu. Mereka perempuan mencari. Tabhas. Tabhasina. Mereka perempuan, berarti kan lebih dari 2 ya, atau 3, ada Hunna. 3. Berarti apa ini? Ya bahasuna. Ya Mencari. perempuan. Hunna. Tabhasuna. Yabhasina. Yabhasna. Yabhasina. Ya, bahas. Yabhasna. Kayak tadi kan yafhamna, begitu kan ya? Oke, kita lihat. Lagi misalnya membakar itu haroko ya. Oh, haroko yahriku. Depannya tetap iya ya Ustadz ya, walaupun itu perempuan. Ya, yang masih mempertahankan ta itu ya hiya dan humanya. Kalau hunna itu pakai ya. Kalau hiya kan hiya tadrusu. Huma tadrusani. Hunna yadrusna. Begitu. Oh iya. Hunna seperti itu. Balik ke ya. Ya, balik ke ya lagi. Oke. Melahirkan. Burn, membakar. Membakar. Yahriku. Haroko yahriku. Tahriku. Plural. Berarti Oh, jamak. tahrikuna. Tahrikuna, betul. Oke, nomor 9. Mereka joget ya. Yarkusu. Joget. Yarkusuna. Ya, yarkusuna. Begitu. Right, Joget dan itu menunggangi apa ya? nah, Yarkabu. Yarkabu. Oke, yarkabu kalau kalian perempuan. Tarkabina. Kalian plural. Tarkabina. Plural. Tarkabina berarti anti. Tarkabina. Tarkabana. Oh, tarkabna, betul. Tarkabna. Sampai di sini ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu. Nah, ini mungkin tinggal. Masih keliru-keliru nempatinnya ya. Iya. Nah, ini mungkin perlu latihan banyak ya. Intinya kalau hunna berarti pasti ya awalannya. Hunna yarkabna, begitu. Hunna yarkabna. Kalau antuna ya berarti tarkabna. Awas harus dibedakan ya antara hunna. Oh, apa ini? Gimana Pak Agus? Atau ada pertanyaan? Silakan. Raised hand. Mau nggak ada ya? Apa kepencet ini? Iya, aku pencet, maaf nih. Oh, siap. Baik Pak, siap. Oke, di sini ada dalam bahasa Arab itu, ya Bapak Ibu, satu kata kerja itu sudah mengandung di dalamnya domir. Ya. Nah, ini saya akan perjelas lagi. Ini sudah pernah saya sampaikan, tapi akan saya sampaikan ulang. Traditional Arabic, oke.
Nah, dalam bahasa Arab, kata kerja, ya, misalnya daros, nah, kata kerja itu, subjeknya itu sudah melekat di dalam kata kerjanya itu, begitu. Ini kan tentu sangat berbeda, misalnya dengan bahasa Indonesia ya, Bapak Ibu. Jadi ini seolah satu kata, tapi di dalamnya itu sudah mengandung beberapa elemen. Yang pertama adalah Fi'il. ya, yang pertama apa? Fi'il. Domir ya, Domir. domir. Aduh, mohon maaf Bapak Ibu. Di sini suasananya dingin banget. Domir. Nah, domir, nah itu. Di dalamnya sudah ada mengandung satu domir. Domirnya apa di sini? Wa. Darosta. Anta. Anta. Betul. Kemudian yang kedua, di dalam kata kerja, bahasa Arab ya, entah itu darosta, entah itu tadrusu, selain mengandung domir, sudah mengandung juga di dalamnya Fa'il. adalah, Fa'il. ya, maksud domir di sini adalah fa'ilnya itu ya, ta itu. Oke, jumlah. Jumlah. Jumlahnya ada berapa? Orangnya bilang di sini. Kalau anta berarti berapa orang? Satu. Satu ya. Baik. Ini jumlahnya adalah satu. Nah, yang ketiga, di dalam kata darosta, sudah mengandung di dalamnya juga berupa gender. Laki-laki perempuannya itu sudah teridentifikasi. Kalau anta itu laki-laki atau perempuan? Maskulin. Ya, Laki-laki. Maskulin. Maskulin, betul. Dan yang keempat, dalam kata darosta, sudah mengandung di dalamnya juga kala atau waktu. Begitu. Ini lampau atau masa sekarang? Lampau. Lampau. Maldi ya. Atau bahasa lainnya adalah maldi. Past tense. Past tense, betul. Nah, yang kelima, Bapak Ibu sekalian, di dalam kata darosta itu sudah terbentuk di dalamnya yang kita sebut sebagai predikat subjek. Begitu. Subjek predikat atau predikat subjek. Karena di dalam bahasa Arab susunan kalimat itu bisa predikat mendahului subjek atau subjek mendahului predikat. Begitu. Kalau subjek mendahului predikat itu disebut mubtada khobar. Tapi kalau predikat mendahului subjek itu disebut sebagai fi'il fa'il atau fi'il naib fa'il. Nah, jadi kalau kita bicara kata kerja di dalam bahasa Arab itu sudah mengandung di dalam satu kata kerja itu kelima unsur semantik atau kelima unsur makna seperti itu. Begitu ya. Nah, inilah yang membuat fitur-fitur inilah ya, fitur-fitur makna yang seperti inilah yang membuat kita agak susah mempelajari bahasa Arab. Kenapa demikian? Karena bahasa kita, yakni bahasa Indonesia, tidak memiliki kata kerjanya ya, tidak memiliki fitur-fitur makna seperti ini, begitu. Misal begini ya, kita ingin kayak kata belajar, belajar. Dalam bahasa Indonesia, satu kata belajar itu belum teridentifikasi, masih netral dia di dalamnya itu. Kalau bahasa Arab itu sudah nggak netral. Kata kerja itu maksudnya sudah nggak netral itu. Sedari awal di dalam dirinya mengandung 5 unsur ini ya Bapak Ibu. 5 unsur ini. Begitu. Domir, jumlah, gender, kala, waktu, dan satu lagi sudah membentuk
predikat subjek. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, kata belajar itu kita tanyakan misalnya domirnya atau kata gantinya apa belajar. Nggak ada di situ ya. Nggak ada misalnya belajar tunna. Oh ini mah kalian perempuan. Nggak ada. Nggak yang melekat. Ini artinya dia berdiri sendiri tuh. Begitu ya. Belajar kira-kira begitu. Kita tanyakan berapa orang yang belajar. Di dalam kata belajar itu tidak ditentukan berapa orang. Kalau bahasa Arab kalau udah darosta, oh ini berarti satu orang yang belajar. Di dalam kata belajar bahasa Indonesia itu belum teridentifikasi ya gendernya ya yang belajar itu laki-laki apa perempuan, belum itu karena ini. Terus secara waktu juga ya Bapak Ibu, kata belajar ini tidak merujuk pada waktu lampau, tidak juga merujuk pada waktu yang sekarang begitu, karena belum jelas. Karena waktu tidak melekat di dalam konstruksi kata kerjanya, kira-kira begitu. Nah, apalagi komponen makna yang kelima, predikat subjek. Dalam kata belajar belum ada di sini, belum menjadi sebuah kalimat, belum menjadi sebuah kalimat. Artinya ya tetap dia masih sebuah kata begitu, belum menjadi sebuah kalimat. Nah, uniknya bahasa Arab itu satu kata kerja itu sebenarnya sudah satu kalimat. Darosta, ini satu kata Bapak Ibu, tapi sudah mengandung satu kalimat. Nah, itu sudah ini banget ya. Kalau kita untuk untuk membentuk kalimat ini kan tinggal ditambahkan saya. Saya belajar, baru ini kalimat. Begitu. Tapi soal sayanya apa, laki-laki atau perempuan, terus misalnya waktunya kapan, nggak dijelaskan di sini. Begitu. Seperti itu. Harus ada kata lain. Nah, itu mungkin yang agak sedikit buat kita agak sedikit kompleks ya bahasa Arab itu, karena secara dikontras ketika kita kontraskan kedua bahasa ini, nah ternyata bahasa Indonesia tidak memiliki fitur-fitur makna yang tersedia di dalam satu kata kerja bahasa Arab begitu ya. Nah, jadi saya tekankan sekali lagi ya Bapak Ibu sekalian bahwa satu kata kerja di dalam bahasa Arab sudah mengandung di dalam dirinya kelima fitur makna ini. Domir, jumlah, gender, kala waktu, dan predikat subjek. Begitu. Nah, kalau bahasa Indonesia itu poin 1 sampai 5 belum terdefinisikan secara jelas ya di dalam konstruksi kata kerjanya begitu Bapak Ibu. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan, silakan mungkin disampaikan. Tidak ada ya. Ini kelima ini berlaku mudhari dan madi ya Ustaz. Betul, berlaku mudhari dan madhi. Nah, tinggal di sebentar saya lagi. Misalnya di sini yadrusu, kalau kita sebut di sini ada yadrusu lah. Tadrusina misalnya begitu. Kita hapus. Tadrusina. Nah, pertanyaan pertama adalah domirnya apa tadrusina? Anti. Anti. Sudah mengandung dalam dirinya anti. Jumlahnya berapa? Satu. Satu ya. Gendernya? Wanita. Wanita, feminim, muannas. Lalu waktunya kapan? Kala atau kala kini ya? Kini dan Sekarang. atau masa depan ya, dan masa depan ya. Iya, dan masa depan. Alias mudhari gitu ya. Di sini.
mudhari. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk yang fi'il mudhari'nya. Sudahkah membantu predikat subjek? Ya sudah, karena di dalam sudah ada anti yang sebagai subjek ya. Tadrusina ini yang sudah melekat dalam diri sini. Di samping kata kerjanya udrus itu ya, yang terdiri dari akar kata da, ro, sa, begitu. Ini sudah mengandung di dalam dirinya yang kita sebut sebagai kalimat ya. Jadi satu kata kerja itu adalah satu kalimat. Begitu. Lalu bagaimana kalau seandainya ada konstruksi seperti ini Bapak Ibu? Anti tadrusina. Nah, apa perbedaan anti tadrusina dan juga cuma tadrusina saja? Anti tadrusina dan di sini ada tadrusina. Cuma tadrusina saja. Ini kira-kira apa perbedaannya? Suaranya putus-putus Ustadz. Oh, suaranya putus-putus. Sekarang masih putus-putus. Halo, tes. Sudah oke, Ustaz. Oke. Baik. Oke, kita lihat anti tadrusina itu apa bedanya dengan tadrusina? Katanya kan bahasa Arab, ya. Mana? Apa karena penguatan aja, Ustaz? Penguatan. Iya, maksudnya mempertegas atau bagaimana? Oh ya. Kalau penguatan, kalau mempertegas misalnya tinggal kita gunakan innaki tadrusina, pakai inna misalnya, itu penguatan. Ini bukan soal penegas atau dan lain-lainnya Bapak Ibu. Ini soal bahwa yang pertama anti tadrusina itu disebut sebagai jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah alias subjek predikat. Konstruksinya begini. Subjek predikat. Subjeknya mana? Anti. Predikatnya mana? Tadrusin. Begitu. Kita membaca subjek predikat yang di sini. Ini seperti ini ya Bapak Ibu. Dari kanan dulu ke kiri maksudnya. Jadi subjek ini anti, predikat ini tadrusin. Nah, ini apa namanya? Karena ini disebut jumlah ismiyah, anti di sini namanya adalah mubtada. Tadrusina ini namanya khobar. Nah, ini jumlah ismiyah. Nah, ini apakah kalimat? Betul, ini sudah kalimat. Begitu. Lah, kan bukannya kata kerja itu dalam bahasa Arab sudah dengan sendirinya adalah satu kalimat. Betul, Bapak Ibu. Kata kerja di dalam bahasa Arab dengan sendirinya sudah disebut kalimat. Tapi kalimat dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi dua lah ya. Ada jumlah ismiyah yang susunannya adalah subjek plus predikat. Ada jumlah fi'liyah yang susunannya adalah predikat plus subjek. Nah, yang tadrusina ini namanya adalah jumlah fi'liyah. Begitu. Tersebut di sini jumlah fi'liyah. Nah, susunannya bagaimana? Susunannya adalah yaitu jumlah fi'liyah ya predikat dulu, predikat baru subjek. Nah, kira-kira predikat subjek yang sudah melekat dalam tadrusina ini. Nah, jadi bagaimana? Jadi Ustaz nggak perlu tadrusina anti gitu ya? Antinya ditaruh di belakang ya? Ya. Nggak perlu ya? Tadrusina, ya udah cukup. Tapi kalau tadrusina anti itu namanya tadi yang Bapak sebutkan namanya adalah penegasan, taukid situ. Tadrusina anti
Bisa itu seperti itu. Tapi kalau anti tadrusin, nah itu mubtada khobar. Tapi kalau tadrusina anti jumlah fi'liyah, hanya saja karena anti dikemukakan itu untuk penegasan dari domir yang sudah melekat di dalam fi'il. Gitu. Seperti itu. Nah, jadi tadrusina ini sudah lengkap begitu. Di dalam sudah ada subjek predikat. Anti tadrusina yaitu lengkap juga ya. Di dalamnya sudah ada subjek predikat. Cuma kalau dikategorikan secara pembagian kalimat, yang pertama anti tadrusina itu disebut jumlah ismiyah. Sedangkan yang kedua hanya tadrusina saja tanpa anti itu disebut jumlah fi'liyah. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Kalau untuk percakapan, Ustadz, misalnya kita bilang yang pertama hal anti tadrusin, kemudian yang kedua kita bilang tadrusin, itu keduanya benar gitu, Ustadz? Ya, hal anti tadrusin begitu. Terus tadrusin ya betul. Kalau yang kedua kan untuk penekanannya pada yang sifatnya ini ya, intonasi ya. Tadrusin maksudnya untuk bertanya kan ya Ibu ya. Tadrusin begitu. Ya itu bisa. Nah, yang pertama itu al anti tadrusin itu disebut sebagai ya mubtada khobar ya atau jumlah ismiyah. Begitu. Ada Ya, lagi mungkin pertanyaan? Ustadz. Kalau tidak ada kita Ya, ini Ustaz, nanya Ustaz. ya silakan. Terus apa yang membedakan ismiyah dengan fi'liyah? Maksudnya kegunaannya gitu. Kapan aja perlu pakai ismiyah, kapan perlu fi'liyah gitu Ustaz. Oh, baik. Kapan aja perlu ismiyah, kapan aja perlu fi'liyah. Oke, Bapak Ibu. Nah, karena bahasa Arab itu kan terdiri kalimatnya ya. Ada yang berbentuk ismiyah, ada yang berbentuk fi'liyah. Maka sebenarnya kita lebih fleksibel menggunakan salah satu daripada dua itu begitu. Salah satu daripada dua jenis kalimat itu. Beda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kan secara struktur kalimat itu lebih banyak menggunakan subjek predikat. Sementara yang predikat subjek itu ada memang tapi sangat jarang digunakan ya Bapak Ibu. Sangat jarang digunakan. Di pertemuan sebelumnya kan saya sampaikan misalnya saya pergi ke masjid begitu. Nah, ini kan konstruksinya adalah subjek predikat karena hampir sebagian besar susunan kalimatnya dalam bahasa Indonesia itu adalah subjek predikat. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada juga yang susunannya itu adalah predikat subjek begitu. Tadi kemarin saya contohkan itu saya pergi ke masjid itu subjek predikat begitu. Nah, kalau diganti predikat dulu baru subjek bisa juga begini. Pergi saya ke masjid begitu ya. Pergi saya ke masjid. Ada penekanan pada kata kerja pergi begitu. Nah, kalau konteks bahasa Indonesia ya jelas lebih efisien, lebih enak yang digunakan adalah subjek predikat. Nah, bukan predikat subjek begitu. Nah, tapi dalam konteks bahasa Arab dua-duanya bisa, Bapak Ibu. Kalimat itu bisa dibentuk jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'liyah. Ya, taruhlah mungkin secara persentase bisa jadi kebanyakan misalnya fi'liyah begitu ya. Tapi itu juga tidak bisa dipastikan begitu. Seberapa persen misalnya suatu penulis Arab itu ketika menulis buku menggunakan jumlah fi'liyah atau ismiyah. Adakah syarat-syarat tertentu? Ya ada syaratnya ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian.
Misalnya kayak kalimat begini. Bisa nggak sih saya gunakan hal anta tadrus dengan hal tadrus? Dua-duanya bisa. Dan yang membedakan cuma jenis kalimat begitu. Dan kita fleksibel untuk memilih salah satu daripada dua jenis kalimat itu, dan dua-duanya juga disebut normal, biasa begitu di dalam bahasa Arab. Lain halnya kalau kalau bahasa Indonesia gitu kan. Kalau kita nggak sering menggunakan konstruksi predikat subjek, yang seringnya adalah subjek predikat begitu. Jadi dua-duanya bisa dipakai lah kalau dalam bahasa Arab begitu. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia ya hanya subjek predikat saja mungkin yang banyak digunakan. Akan sangat riskan menggunakan predikat subjek, kecuali kalau kita hidup mungkin di 200 tahun yang lalu atau 300 tahun yang lalu, di mana bahasa Melayu itu belum mengalami perubahan secara konstruksi gramatikal ya. Bahasa Indonesia kan dari Melayu itu awalnya adalah ya predikat baru subjek gitu, bukan subjek baru predikat. Tapi seiring dengan perkembangan zaman malah berubah itu konstruksi gramatikalnya ya. Biasanya kalau perubahan secara gramatikal itu prosesnya butuh ratusan tahun ya Bapak Ibu. Tapi kalau perubahannya pada tataran kosakata itu nggak butuh waktu lama, ya nggak butuh waktu lama. Kata itu diserap, kayak kata Indonesia dari bahasa Inggris misalnya, selfie, ya itu baru masuk ke Indonesia misalnya, selfie, swafoto lah, ya, kira-kira begitu. Itu kalau perubahan kosakata itu cepat dalam satu bahasa itu. Tapi kalau perubahan gramatika yang melibatkan susunan subjek predikat atau predikat subjek itu lama ya Bapak Ibu. Bisa ratusan tahun begitu. Saya ingin melenceng sedikit mungkin. Leluhur kita itu punya bahasa namanya Jawa kuno, Bapak Ibu. Jawa kuno. Nah, waktu saya studi di UGM, saya mencoba masuk kelas itu Jawa kuno. Dan Masya Allah ya, susah banget. Lebih susah dari bahasa Inggris menurut saya. Belajar bahasa kuno itu. Belajar bahasa Jawa kuno itu ya. Ada 3 fase ternyata Jawa kuno itu. Pertama, bahasa Jawa itu mengalami perkembangan ada beberapa fase. Pertama ada Jawa kuno, kedua Jawa tengahan, tapi bukan berarti Jawa Tengah kayak Pekalongan dan lain-lain, bukan seperti itu. Jawa tengahan itu adalah Jawa yang sudah masuk ke dalamnya kosakata dari luar ya, terutama dari Islam. Nah, bahasa Jawa di era para wali itu disebut sebagai Jawa tengahan. Di situ Bapak Ibu ada serat Centini, ada serat apa lagi ya? Serat Dewa Ruci misalnya. Dan lain-lain itu disebut sebagai Jawa tengahan. Tapi kalau karya-karya seperti Tantri Kamandaka ya, atau Kakawin itu, Kakawin apa itu? Kakawin Baratayuda atau apa itu ya, itu Jawa kuno begitu. Dan memang agak ini. Nah, secara kalau dilihat dari segi kosakata Jawa kuno ini banyak mengambil 30%-nya dari bahasa Sanskerta, Bapak Ibu. Tapi kalau bahasa Sanskerta kan hampir mirip dengan cara kerjanya dengan bahasa Persia ataupun misalnya bahasa Prancis, bahasa Arab lah ya. Di mana kalau misalnya huwa itu kata kerjanya menjadi yaf'alu, huma yaf'alani, hum yaf'aluna. Nah, bahasa Sanskerta seperti itu, Bapak Ibu. Bahasa Prancis juga seperti itu ya. Kayak misalnya berbicara, parler itu tulisannya ya. Kalau konstruksi infinitifnya. Kalau saya bicara je parle, tulisannya je parle. Tapi bacanya je parle.
kamu berbicara. Nah, to parle kalau nggak salah ya. Kami berbicara, nous parlons. Kamu yang sudah sedikit formal ya, vous parlez. Tulisannya parles. Itu kan berubah-ubah seperti itu. Sama bahasa Sanskerta juga. Seperti itu. Tapi bahasa Jawa kuno itu tidak seperti itu, Bapak Ibu. Hanya menyerap kosakata bahasa Sanskertanya, tapi secara konstruksi gramatikal itu tidak terpengaruh oleh bahasa Sanskerta, dan itu memang agak sedikit lama. Nah, balik lagi tadi ya, ya seperti itu kira-kira konstruksi kita bahasa Indonesia. Itu pada sebelumnya ada konstruksinya predikat subjek, baru kemudian beralih menjadi subjek predikat. Nah, bahasa Arab dari dulu sampai sekarang kalimatnya nggak berubah-ubah, Bapak Ibu ya. Ini uniknya bahasa Arab itu ya. Udah ribuan tahun, tapi kalimatnya itu aja begitu. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Kalau bahasa yang lain udah mengalami perubahan, kayak Sanskerta kan ada yang menjadi Urdu ya. Ada yang menjadi apalagi begitu. Kemudian kayak bahasa Ibrani. Nah, bahasa Ibrani memang bahasa Ibrani itu masih satu keluarga dengan bahasa Arab. Masih dalam satu payung, namanya adalah bahasa Semitik namanya ya, bahasa Semit. Masuk di dalam bahasa Semit itu adalah bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, kemudian ada bahasa apa lagi itu ya? Bahasa Kaldania namanya. Bahasa Suria juga ada. Nah, itu masih satu rumpun Bapak Ibu. Begitu. Tapi dari sekian rumpun yang ada, itu yang masih tetap hidup adalah bahasa Arab. Kalau bahasa Ibrani, ya memang sekarang ada dipakai di Israel ya. Tapi sebelum pendirian negara Israel di tanah Palestina itu tahun 47, itu bahasa Ibrani mati udah 3000 tahun. Matinya itu ya, apalagi setelah penyerangan Kaisar Titus ke tanah Israel atau Palestina sekarang itu. Ya, itu udah mati tuh bahasa Ibrani, nggak hanya dipakai dalam apa namanya, dalam upacara atau ritual keagamaan begitu. Tapi tahun 47 ketika didirikan negara Israel itu, orang-orang Yahudi mereka ngajarin lagi bahasa Ibrani yang mati 3000 tahun itu ya ke anak-anaknya, sehingga sekarang hidup lagi itu bahasa Ibrani. Hidup lagi bahasa ya, tapi yang nggak murni seperti dulu ya Bapak Ibu. Oke, ada lagi pertanyaan mungkin? Silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, jadi di sini nabahasu kalau dalam bahasa Arab itu subjeknya sudah masuk ke dalam kata nabahasu itu. Gitu. Apakah perlu ditambahkan nahnu? Ya, sebenarnya cukup sudah nabahasu saja begitu. Kecuali kalau kita pengen menjadikan itu sebagai kata jumlah ismiyah ya Bapak Ibu. Baru bisa disebut nahnu nabahasu begitu. Nah. Kemudian yang kedua juga kata kerja yang muncul sebelum subjek yang plural, subjek yang jamak itu tetap singular ya bentuknya. Seperti yahduru di sini adalah fi'il Bapak Ibu. Kemudian al-ulama ini adalah fa'il.
fiilnya ini masih tetap singular atau mufrad. Tapi al-ulama ini adalah jamak dari alim. Begitu. Yang kedua misalnya, yakhruju at-talamidu. Nah, ini kalau konstruksi fiil fa'il seperti ini, at-talamid itu adalah fa'il, maka yakhruju ini tetap singular begitu ya. Tetap maksudnya mufrad. At-talamid atau at-tilmidhani juga bisa masuk ke situ, tapi di sini tetap yakhruju. Begitu, enggak berubah menjadi yakhrujani atau yakhrujuna enggak bisa, enggak berubah. Kecuali kalau seandainya ini dibalik. Jadi at-talamid kita balik ke sini menjadi at-talamidu yakhrujuna ba'da darsi. Itu menjadi konstruksi mubtada khobar. Sementara al-ulama'u kalau dibalik begitu ke sini, kulla sanatin jadinya adalah kulla sanatin al-ulama'u yahduruna al-mu'tamar fil jami'ah. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kalau yang seperti ini kalau seandainya kita menemukan konstruksi objek ya yang tanpa alif lam, ya tentu di sini ada alif plus tanwin begitu. Oke, apakah ada pertanyaan? Mungkin Bapak Ibu silakan disampaikan saja. Kalau tidak ada kita Ustaz, ya silakan. ini slide-nya mundur sedikit deh. Yang tadi tentang nahnu. Ini ya. Nahnu nabahasu ini ya. Ya. Nahnu nabhasu ini kan tanpa nahnu sudah jelas bahwa ini domirnya adalah kami ya. Terus kalau yang di Al-Quran penekanan sampai berkali-kali, inna, nahnu, nazalna. Itu pakai 3 kali ya. Itu gimana Ustaz? Inna nahnu nazzalna dzikra ya. Ya. Wa inna lahafidun. Nah ya, di situ ada inna itu kan inna ya, ada taukid inna plus nahnu jadinya adalah inna begitu. Nah, kemudian ditambahkan nahnu lagi. Wah itu. Ini sebenarnya juga menekankan pada yang na sebelumnya ya. Nah, terus ditambahkan lagi fiil ya. Nazzalna dzikra. Nah, ini adalah ekspresi daripada penegasan lebih jauh bahwa memang Al-Quran itu akan dijaga ya. Al-Quran itu akan dijaga. Nah, itu pakai kata inna, itu kan penegasan sebenarnya. Nah, yang ditanyakan berarti apanya, Ibu? Ya, bisa digunakan double begini. Kalau untuk kita menggunakan percakapan sehari-hari, bisa nggak? Bisa, Ibu, bisa. Inni ana asma'u qaulaka. Wah, ini mah benar-benar tegas itu. Begitu, menegaskan gitu. Cuma kalau ana asma'u ya itu biasa saja begitu. Ana asma'u qaulaka, biasa saja. Tapi kalau inni asma'u qaulaka itu ada penegasan. Atau inni ana. Wah, udah ini itu ana juga ya. Ada ana pula, yaitu sudah penegasan betul-betul, kira-kira begitu. Kadang orang Arab sedikit bandel mungkin ya Bapak Ibu. Jadi orang itu kadang harus sering ditegesin ya. Nah, mungkin karena model orang Arab adalah taruhlah misalnya sama seperti modelnya umatnya Nabi Musa, ngeyel. Nah, jadi taukid itu sangat diperlukan di situ, begitu ya, sangat diperlukan.
sehingga dalam kalimatnya taukid itu atau penegasan itu tidak hanya nanti pada gabungan antara inna plus nahnu menjadi innana atau inna begitu. Inna plus ana menjadi inni atau innani begitu. Nah, Berarti tapi juga kalau misalnya untuk sebuah persaksian bisa digunakan ya kata ini ya, kata yang double-double gini ya. Kalau persaksian menyatakan bahwa dia benar dengan pernyataannya gitu misalnya. iya betul. Untuk menyatakan kesungguhan begitu. Iya, kesungguhan. Nanti tidak hanya nanti melekat pada innanya ya Bapak Ibu untuk menunjukkan taukid, tapi juga nanti di dalam kata kerjanya, terutama yang fi'il mudhari, itu nanti kalau kita ingin menekankan maknanya, itu juga harus ada nun taukid namanya. Nun taukid. Misalnya kayak ad-duribu. Ad-duribu. Memukul. Tapi kalau ad-ribanna begitu ya. Ad-ribanna berarti artinya adalah saya benar-benar memukul. Misalnya begini. Inni la adribanna al-qitto. Gitu. Wah, ini udah tingkat tinggi ya ininya penekanannya. Contoh di sini ya, Bapak Ibu. Nah, saya belajar lah begini ya. Karena contohnya ini aja. Ad-rusu. Nah, ini saya belajar biasa tanpa penekatan ya sudah. Gitu. Ad-rusu belajar. Nah, tapi karena saya biasanya males ya. Jarang belajar misalnya. Jarang baca, main terus. Ketika saya menyatakan ad-rusu, orang nggak percaya sama saya. Gitu. Nah, sehingga di apa namanya? Oh, mana? Ini adrusu, gitu ya. Ini adrusu. Ini saya belajar ini adrusu. Gitu. Nggak ini lagi, orang nggak percaya lagi. Ya udah, ini aja. Ini la dalam taukid, tapi bukan untuk menunjukkan tidak ya. Ini la adrusu. Ini sudah sedikit menekan juga Bapak Ibu. Masih belum percaya juga, ya sudah ini. Inilah adrusanna untuk mengekspresikan benar-benar ya kesungguhan. Inilah adrusanna. Saya benar-benar belajar begitu. Wah, segitu ditekannya tapi masih belum percaya juga. Ya sudah. Bentuk aja namanya maf'ul mutlak. Nah, begini. Inilah adrusanna al-ilma darsan. Wah, ini udah penekanan banget Bapak Ibu. Nah, mungkin karena mustami'nya itu gampang, lebih banyak tidak percayanya, lebih banyak kritisnya misalnya begitu ya. Sehingga itu berpengaruh terhadap konstruksi gramatikal penuturnya begitu. Bahasa Arab itu sangat kaya dengan penegasan ya Bapak Ibu. Sehingga itu berpengaruh dalam gramatikalnya gitu, aspek-aspek gramatikalnya seperti itu. Berarti kalau udah ada kata-kata la adrusan, nah berarti saya benar-benar sungguh gitu kali ya, double-double. Iya, sungguh saya benar-benar belajar ilmu
darsan, secara sesungguh-sungguhnya. Kalau bahasa Indonesia terlalu Berlipat-lipat. dia berlipat-lipat itu. Ini untuk respon ke mereka yang nggak percaya begitu. Karena memang kebiasaannya si A misalnya dia begini begitu ya. Tiba-tiba berubah 180 derajat begitu. Sehingga supaya orang lain percaya ke dia ya harus ada penekanan ya terhadap pernyataannya yang diekspresikan dalam bentuk fitur-fitur kebahasaannya begitu. Memang ribetnya di Ustaz, sini. tadi maaf, tadi kan yang makna yang ketiganya kan tadi adrusu, terus ini adrusu, kemudian inilah adrusu. Di sini la adrusunya apa Ustaz? Lah di sini juga taukid. Taukid juga ya? Kan ada innallaha lasami'un alim. Kan ada la-nya itu. Nah, itu juga taukid. Biasanya satu paket dengan inna biasanya. Innallaha la sami'un alim. Begitu. Nah, di sini ada la-nya. Nah, jangan kaget bahwa ini adalah lam taukid satu paket dengan inna di sini. Begitu. Ya, syukran Ustaz. Yo, sama-sama. Baik, nah sekarang kita lanjut Bapak Ibu. Nah ini pertanyaan berupa ini ya. Hal ghasalta al-atbaq kulla yaumin? Nah ini kalau dijawab na'am ghasaltu ha. Ini al-atbaq ya. Al-atbaq itu wah saya kayak apa ya? Selain panci itu yang buat penggorengan itu tobek namanya. Tungku ya, tungku atau apa itu ya. Nah, kemudian al-bab kalau hal qafaltu al-bab na'am qafaltuhu ya. Ini di sini ada. Jadi ini balik lagi ke sini. Na'am qafaltuhu. Artinya apa Ustaz? Kofal? Qafaltu itu artinya adalah menutup. Bapak Ibu. Nomor 3, hal hadarta al-ijtima'a fil madrasati. Nah, ini artinya adalah toba'an hadartuhu ya fil madrasah. Nah, selebihnya mungkin silakan Bapak Ibu misalnya untuk 3 saja lah ya Bapak Ibu untuk kita jadikan latihan. Mungkin yang mau menjawab nomor 4 silakan. Ada yang mau atau Bu Yuli langsung. Hal hajazta Hal hajasta tadhkiratul kitar? Nah, ini Toba'an. pakainya. Nah, toba'an. Hajaztu tadhkiratul kitar kulla yaum sabat. Kulla yamis sabtin. Nah, hajaztu ini tadhkirah muannas apa mudzakkar? Muannas. Muannas. Berarti hajaztu ha begitu ya. Hajaztu ha. Oh iya. Ya, ini kan balik lagi ke Iya, iya. sini. Hajaztuha al-kitar kulla yaum. Nggak usah disebut lagi. Oh, nggak usah Ini ya. kan satu. Ini kan kita sebut hiya ya. Hiya jadinya adalah ha begitu.
Hal hajazta tadhkiratal qitar? Qul tab'an Hajaz hajaz duha tua. kulla yaum sabt. Ya, kulla yaum sabat, begitu. Nomor 5, Bapak Ibu, silakan, mungkin ada yang mau menjawab. Bu Siti Sabiha mungkin? Nomor 5 ya. Nomor 5 Ustaz ya. Ya, baik. Hal dahabta ila suki kulla yaumi isnaini. Naam dahabtuhu kulla yaumi isnaini. Naam zahabtu ila. Dahabtu ilaihi ya, ilaihi Ya, kulla yaumi isnaini. betul. Zahabtu ilaihi. Begitu. Karena zahaba yadhabu itu artinya pergi ya, tapi tidak butuh objek dia, kecuali kalau memberangkatkan. Itu bisa. Seperti itu. Nomor 6 mungkin sekalian. Hal dafa'tal ijari kulla syahrin. Naam dafa'tuhu kulla syahrin. Betul. Seperti itu. Oke, mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan terkait fi'il mudhari ini? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, kalau fi'il madhi untuk menegasikan atau untuk merujuk pada kata tidak, itu kan menggunakan ma ya. Nah, kata ma ini saya tegaskan lagi, dia memiliki 2 kelas kata di dalam bahasa Arab. Yang pertama ada yang sebagai isim, kemudian kedua ada yang sebagai huruf. Kalau ma sebagai isim, itu artinya adalah yang atau apa. Kalau ma sebagai huruf, itu artinya adalah tidak. Nah, yang mendahului fi'il madhi kayak ma dorobtu yang artinya itu saya tidak memukul, ma di situ artinya adalah tidak, begitu. Nah, tapi untuk yang fi'il mudhari, ma ini diganti menjadi la, begitu. Jadi ma syaribtu menjadi bukan ma ashrobu, tapi la ashrobu. Itu. La ashrobu. Saya tidak minum. Asyai. Ya, asyai teh. Bil halibi. Dengan susu ya. Begitu. Kemudian kita lihat di sini ada la yadhabu abi ila wasatil madinah kulla yawm. Ayahku tidak pergi ke pusat kota setiap hari, begitu. Nah, kemudian ada lagi limadza la tajma'u tawabi'ul barid. Kenapa engkau tidak mengumpulkan stempel surat, begitu. Tawabi'ul barid. Nah, ini kira-kira ada la ya. Nah, la ini namanya adalah la nafi, la untuk menegasikan, begitu. Nah, ini sebenarnya gampang untuk mengerjakan ini, tinggal kita tambahkan la saja. Misalnya kayak adhabu ila hadzal mat'am. Nah, kita tambahkan la adhabu ila hadzal mat'am. Natlubu minkum syai'an. Berarti tinggal ditambahkan la natlubu. minkum syai'an. Betul. Nah, coba mungkin nomor 3-nya Ibu Yuli. La ya Jizli Ahmad Mek'adan bijani syubbak. Ya, bijani bisyubak la yahjizu li Ahmad maq'adan
Bijanibis subak. Tinggal ditambahkan Subak apa la. Ustaz? Toko ya, toko. Hmm. Dukan, Oh iya, dukan, taunya dukan. dukan, betul. Nomor 4 mungkin Bapak Ibu ada yang mau menjawab? Silakan. لا يركب Hmm. أم يصيحان يوم الجمعة. La yarkabu ammi al hison. Hison itu al hisona ya, karena maf'ul bih. Apa itu Bapak Ibu? Al hison, Kuda. kuda, betul. Oke. Yauma Nomor ya. 5, Tapi yauma ya Ustadz. betul. Yaumal Jum'ah. Gitu. Nomor 5 mungkin Bapak Ibu ada yang mau menjawab? Innaha la tarkusu fil afroh. Hmm. Boleh nggak di tengah-tengah lanya Ustadz? Betul. Innaha la tarkusu fil afroh. Apa rokosa yarkusu? Rokoso yarkusu bukan? Dansa ya, atau ini menari. Jangan menari di dalam kegembiraan. Iya. Inna tidak, bukan jangan. Oh. Tidak. Kalau tidak berarti la tarkus, ya, jangan menari. Oh gitu. Kalau la tarkusu berarti tidak menari. Menari. Oh. Baik. Nadrusu arya diyat Ya. kulli yaumin. Tinggal ditambahkan la doang ya. La nadrusu aryadiyati kulla yawmin. Betul. Seperti itu. Nah, selebihnya kayaknya gampang ya Bapak Ibu untuk Limadha la tadfa'ina al-ijar kulla usbu'. yang 8 juga kayaknya tinggal ditambahkan la doang. Nashrabul qahwata ba'da isya. Azuzari'u hadzal haqq Fisoif ya, betul. bisayf. Nah, bagaimana kalau kita mengekspresikan kata tidak pernah? Tidak pernah di dalam. Nah, itu pakai ada kata abadan di akhirnya. Oh. Saya nggak pernah minum teh. Bil halibi abadan. Itu artinya tidak pernah. La tatrukin haqibataki fil ghurfati abadan. Kamu jangan pernah meninggalkan kopermu di ruangan. Seperti itu. La tatrukina haqibataki fil ghurfati abadan. Abadan itu selamanya Ustaz ya? Selamanya. Tapi konstruksi ini la plus abadan. Never. Betul. Never. Tidak pernah. Begitu Bapak Ibu. Ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu sampai di sini? Nah, ini kalau tidak ada kalau pakai kata lan lain Ustaz ya? Tidak akan, betul. Tidak. Kalau tidak akan pernah ya berarti lan. Lan adhaba ila as-suqi abadan. Saya tidak akan pernah pergi ke pasar. Itu kata la dan abadan. Seperti itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan mungkin sampai di sini? Sebelum kita akhiri Bapak Ibu. Nanti untuk besok berarti materinya adalah tentang sa dan saufa ya Bapak Ibu. Ya, memang besok belajar Ustadz. Oh, maksudnya pertemuan besok berikutnya. Ya? Memang besok pertemuan besok. Pertemuan
selanjutnya maksudnya. Oh, Pertemuan pekan depan. Pertemuan pekan depan, mohon minggu maaf. ini kan 2 kali toh sudah. Iya, betul. Kalau yang minggu depan lagi malam Minggu dan Dan malam Sabtu. malam Sabtu dan malam Minggu. Iya. Ya, ini. Insya Allah kita akan bahas yang ini. In the future. Feature antara sa dan And saufa ya. Saufa nadhhabu ila Ustaz, tadi yang abadan itu diletakkan untuk mudhari atau madi sama aja Ustaz ya? Kalau madhi berarti kan pakai ma ini ya. Ma fa'altu dzalika abadan begitu. Itu pakainya ma bukan la nanti. Kalau mudhari pakai la, tapi kalau madhi itu kan pakai ma gitu. Kemarin pagi yang pertanyaan Bu Romla itu terkait la ilaha illallah. Muhammadar. Ada yang suka baca begitu sih Ustaz. Oh, Muhammad. Dia rancu mungkin dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Oh iya, Iya, mungkin perasaan itu gitu loh. iya, iya. Iya kalau betul. Mungkin gini Ustadz. La ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah. Bisa nggak diselipkan itu? Maksudnya itu tersembunyi. Sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah ananya tersembunyi. Muhammadar Rasulullah. Bisa nggak Ustaz? Iya, setahu saya yang tersembunyi biasanya mubtada atau misalnya khobar pernah nggak ya tersembunyi? Saya agak lupa. Tapi mubtada biasanya, Bu. Misalnya judul buku kan, judul penelitian. Iya. Bahthun muqaddamun bla bla bla. Oh, ternyata ada hadza yang di mahzuf. Nah, itu saya belum pernah menemukan kalau inna itu di mahzuf, dihilangkan. Ya, betul. Dihilangkan. Jadi mungkin secara gramatikal yang seperti itu saya kira keliru. Iya. Tapi secara makna mungkin yang dimaksud oleh pembicara itu adalah ya tetap mempertegas bahwa Muhammad adalah Rasulnya begitu. Iya, Ustaz. Nah, secara ya kalau saya sih melihatnya kalau secara gramatikal keliru lah. Tapi kalau secara makna itu enggak, biasa begitu. Cuma memang mungkin karena enggak paham nahwu mungkin sehingga dia menyebutnya Muhammadan Rasulullah. Begitu. Atau kalau misalnya memang yang dalam nahwu juga itu ada namanya uslubul ikhtisos. Uslubul ikhtisos, tapi khusus. Ya susunan tersendiri. Kayak misalnya Ahmadu strip at-taliba fi jami'ati Oxford misalnya, strip lagi. Darusa al-lughatal arabiyyah. Nah, di situ ada kata at-taliba. Kok kenapa mansub? Nah, Ahmadu at-taliba fi jami'ati Oxford darusa al-lughatal arabiyyah. Nah, di situ ada kata at-taliba. Kenapa kok bisa begitu? At-taliba tiba-tiba muncul. Nah, itu kalau konteks yang tadi mubtada yang dihilangkan, maka konteks yang di sini adalah fi'il yang dihilangkan, begitu. Predikat yang dihilangkan. Di situ ada kata akhussu. Apa Ustaz? Akhussu. Iya. Saya mengkhususkan. Artinya yang dimaksudnya itu benar-benar Ahmad yang belajar
mahasiswa Oxford itu begitu, bukan yang lain-lain. Itu pakainya mansub begitu. Ini namanya adalah uslubul ikhtisas. Nah, bentuk-bentuk khusus. bentuk-bentuk khusus. Nah, mungkin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah bisa saja sah secara nahwu kalau yang dimaksud benar-benar adalah Muhammad Rasulullah itu. Akhussu Muhammad dan Rasulullah begitu. Ada akhussu mungkin yang dihilangkan. Bukan inna misalnya. Itu bisa saja begitu. Ada agak sedikit fleksibel ya. Kayak di nahwu itu Bismillahi ar-Rahmana ar-Rahim. Ya. Bismillahi ar-Rahmanu ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ada juga Bismillahi ar-Rahmanu ar-Rahim. Bisa nggak seperti itu? Bismillahi Ar-Rahmanu ar-Rahim. dengan nama Allah yang Maha Pengasih itu begitu Ustaz. Bismillahi itu ada huwa yang dihilangkan. Mubtada. Bismillah. Bismillahi huwa ar-Rahmanu Wa ar-Rahim. ar-Rahman. Seperti itu Ibu. Ya, mungkin agak ini. Alhamdulillahirabbil alamin bisa nggak sih dibaca? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau maktufkan kepada bi? Iya, betul. Kepada bi. Kepada Iya. bi. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah itu secara nahwu itu bisa. Alhamdulillah karena maktuf ke. Tapi secara bacaan juga bisa karena ada beberapa varian bacaan Al-Quran yang menyebut alhamdulillah itu alhamdi. Begitu. Ada juga yang alhamda ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa disebut alhamda bukan alhamdi atau alhamdu? Oh, di situ ada yang dihilangkan. Namanya Ahmadu alhamda begitu. Ahmadu. Kok bisa Ahmadu, Ustaz? Iya, ada yang dihilangkan. Oh. Ahmadu. Kenapa bisa langsung alhamda padahal nggak ada awamil nawasib di situ yang menasabkan? Karena di situ sebelumnya ada Ahmadu alhamda begitu Ibu. Yang sangat terpuji, Ahmadu kan saya memuji. Saya memuji. Bukan. Alhamda dengan sebenar-benar pujian. Lillahi rabbil alamin begitu. Itu namanya udah kelas tinggi tuh Ustaz. Betul, ada ininya. Ada apa namanya? Saya lupa. Kalau di dalam balaghah itu namanya yaitu al-hadzf namanya. Yang dihilangkan. Iya itu Pak. Harus balaghahnya, manteknya ya Ustaz. Betul. Masya Allah. Oke, Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada kita cukupkan sekian. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Bapak Ibu. Jazakallahu khairan Ustaz. Sama-sama Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.